Kalau ngomongin Cortez, pasti kalian kebayang langsung sama film Forrest Gump kan? Film paling populer di tahun 90-an yang legendaris banget. Yang di dalam filmnya pakai sepatu ini, friends. Tapi sebetulnya Cortez itu bukan sekedar Forrest Gump doang loh, friends. Lebih dari itu, Cortez juga pernah loh sampai masuk ke pop culture ataupun dunia kelam. Gimana ceritanya? Let's go kita bahas. Jadi friends, sejarahnya di tahun 1966 atau 5 tahun sebelum terbentuknya perusahaan yang bernama Nike, ada seseorang yang bernama Bill Bowerman alias co-founder dari Nike itu sendiri, dan juga Bill Knight adalah muridnya si Bill Bowerman itu. Ceritanya di 1966, 5 tahun sebelum ada brand yang bernama Nike. Jadi si Nike itu belum ada ya friends ya, di tahun 1966 itu. Dulu si Nike itu nama perusahaannya adalah Blue Ribbon Sport atau biasa kita singkat BRS aja ya friends ya. Nah, jadi si Blue Ribbon Sport itu adalah sebuah toko reseller dari si Onitsuka Tiger, friends. Nah, kebetulan salah satu co-foundernya yaitu adalah Bill Bowerman, friends. Jadi si Bill Bowerman itu adalah salah satu pelatih lari, friends, pelatih jogging, atletik, dan olahraga sejenisnya. Nah, si foundernya si Blue Ribbon Sport itu adalah si Phil Knight alias muridnya itu sendiri. Nah, dari dulu Phil Knight juga udah bilang kalau si Bill Bowerman itu tukang modif sepatu. Jadi di suatu malam kadang sepatu anak-anak tuh tiba-tiba hilang. Nah, sama Bill Bowerman dimodif supaya gimana enaknya sehingga anak-anak tuh larinya kayak rusak atau kadang berdarah-darah, friends, gitu katanya. Nah, di tahun segitu di 1966 si Bill Bowerman ngasih ide ke si Onitsuka Tiger dan berkolaborasi antara si Blue Ribbon Sport dan juga si Onitsuka Tiger menciptakan sebuah siluet baru untuk menyambut Olimpiade Meksiko tahun 1968, friends. Nah, Onitsuka dan Blue Ribbon Sport resmi berkolaborasi, friends, menciptakan sebuah siluet yang diberi nama TG24 atau kita biasa bisa bilang TG24, friends. Nah, tadinya si TG24 itu punya nama panjang, friends, karena venue atau tuan rumah Olimpiade itu ada di Meksiko, maka Bill Bowerman ngasih ide kenapa gak nama suku aja di sana. Nah, tadinya si TG24 itu tuh nama aslinya adalah TG24 Aztec alias suku yang ada di Meksiko. Tapi namanya itu pun kena gugat, friends. Kenapa? Karena si brand sebelah alias Adidas alias garis 3 punya tipe sepatu juga yang mempunyai nama serupa, sehingga si BRS dan juga Onitsuka Tiger tidak bisa pakai nama TG24 Aztec gitu. Nah, si Phil Knight bilang dong ke si Bill Bowerman bahwa si tipe sepatunya kena gugat namanya, tapi Bill Bowerman gak menyerah ya. Di sana Bill Bowerman putar otak, kenapa kita gak cari aja siapa yang mengusir suku Aztec di negara Meksiko waktu itu ya. Nah, maka dari situlah muncullah nama Cortez, friends, gitu. Jadi nama Cortez itu dari sebuah tokoh yang pada nyawana itu mengusir suku Aztec di Meksiko, friends. Itu jadi ceritanya sama-sama nama Cortez. Tapi seperti yang kita ketahui sendiri, perjalanan BRS atau Blue Ribbon Sport dan juga Onitsuka Tiger itu tidak berjalan mulus, friends. Jadi di tahun 1972 si BRS resmi berpisah dengan si Blue Ribbon Sport. Sama seperti keluarga yang sedang menghadapi perceraian ya, friends, ya, udah pasti ada harta gono gininya, friends, termasuk siluet Cortez ini. Kan kenapa jadi harta gono gini? Karena si Cortez itu memiliki penjualan yang amat sangat tinggi, friends. Kenapa mendapat penjualan yang amat sangat tinggi? Karena pada zamannya Cortez itu menjadi sepatu yang pionir, friends. Kenapa? Karena dulu si Cortez itu adalah sepatu pelopor yang menggunakan busa yang cukup tebal di bagian bawahnya atau biasa kita bilang outsolnya, membuat untuk grip dan juga cengkraman dan juga pemakaiannya lebih empuk dari sepatu-sepatu atletis pada umumnya, friends. Tapi di 1977 akhirnya si Nike mendapatkan hak cipta atas nama dari Cortez itu sendiri. Begitulah akhirnya cikal bakal terciptanya si Nike Cortez, friend, yang berpisah dari Onitsuka. Tapi sebetulnya di siluet awalnya itu gak gini, friends. Siluet awalnya tuh kalian pasti ikonik banget ya. Warna dasarnya putih, di bagian susnya warna merah, dan juga di bagian bawahnya itu berwarna biru. Nih, kayak tunjukin di sini fotonya ya. Nah, kalau dulu versi Onitsukanya kayak gini, friends. Ya, ada TJ24 kayak gini. Gitu, friend. Oke, friend, sekarang kita masuk ke tahun 80-an. Nah, di sini cerita masa kelam-kelamnya Cortez. Kok masa kelam? Kenapa? Karena si Cortez itu sempat menjadi ikonik gangster terseram di Amerika, friends. Jadi, ada beberapa gangster terseram di Amerika Serikat memakai sepatu Cortez itu sebagai sepatu wajibnya, friends. Nih, ada gangster ini dan juga gangster ini ya, yang kita gak bisa sebutin namanya, tapi kita bisa lihatin gambarnya, friends. Nah,
Kenapa memang si Cortez ini menjadi menjadi sepatu yang populer di antara gangster? Karena Nike Cortez sendiri seperti yang tadi kita bilang juga, kenyamanan nomor satu dan juga dari harga dan juga mungkin dari siluet unik banget dan menjadi pelopor dan beda pasti dari yang lainnya gitu friends. Kenapa? Alasannya si dua gangster terserang ini memakai sepatu Cortez menjadi sepatu wajibnya. Sempat juga tuh di band-band di beberapa tempat karena kalau misalnya ada orang yang memakai Cortez karena memang reputasinya yang cukup lumayan serem juga gitu. Tapi friends, angin segarnya di tahun 90-an, nah si Nike Cortez ini tuh mungkin bisa dibilang punya rebranding lah ya, punya pembersihan nama. Kenapa? Karena di tahun 90-an ada titik baliknya Nike Cortez friends. Jadi setelah masuk ke dunia kelam dengan identik dengan beberapa gangster terserap, di tahun 90-an Nike Cortez mengandung beberapa nama kayak misalnya Elton John, terus ada Whitney Houston, ada juga yang paling terkenal yang tadi kita bilang di awal, di tahun 94 kalau nggak salah ya, tahun 94 rilis film drama terbaik di zamannya yaitu Forrest Gump friends. Nah, Forrest Gump itu di sepanjang ceritanya memakai sepatu dari si Nike Cortez ini, membuat si filmnya semakin naik dan juga udah pasti penjualan si Nike ini juga khususnya Cortez semakin naik juga. Bisa dibilang Cortez ini tuh menjadi sepatu titik baliknya si Nike lah. Dari mulai merintisnya di awal tadi tahun 70-an sampai jadi subculture di 80-an dan juga jadi pop culture di 90-an. Gitu friend. Nah di era sekarang si Cortez itu melebarkan sayapnya friend dengan berkolaborasi ataupun mengeluarkan rilisan-rilisan khusus. Kayak misalnya nih kolaborasi sama Kendrick Lamar. Ada juga beberapa rilisan khusus dari si Nike Cortez sendiri yang warnanya beda-beda kayak gini. Nah, di Akasa sendiri juga selain Cortez yang basic kayak gini dengan sus berwarna hitam dan juga di bagian bawahnya berwarna biru, kita juga ada beberapa rilisan khusus friends, yaitu ada si Cortez SE nih alias Special Edition. Nah, kalau biasa kita lihat Cortez tuh bahannya full dari leather dan di bagian bawahnya tuh ada herringbone outsole kayak gini. Tetap untuk dari siluet tetap dipertahankan untuk siluet si Corteznya. Tapi perbedaannya di Special Edition ini, si Nike mengeluarkan Cortez ini dengan berbahan dasar full suede friends. Tuh. Nah, untuk di bagian bawahnya sendiri kayak gini, tetap yang mempertahankan si herringbone-nya dari si Cortez itu sendiri. Nah, berbedanya juga kalau si Cortez ini bisa kalian mix and match friends. Ada tuh ya, sama Mimin Aldo juga udah dikasih tahu tips atau tata cara tali sepatu mau di double ataupun mau mix and match, boleh banget. Cari aja di videonya. Atau nggak kalian kalau mau share request bisa di kolom komentar. Nah, di tahun 90-an juga terkenal ya, udah pasti Nike itu bukan cuma dari sepatu jogging, bukan juga sepatu basket doang. Si Nike juga ngeluarin sepatu olahraga sepak bola yang sangat amat populer karena sempat dipakai juga sama mega bintang Ronaldinho dan lain-lainnya, yaitu adalah Nike Tiempo ya friends ya. Nah, di tahun 2023 kalau nggak 2024 si Cortez tuh berkolaborasi dengan si Nike Tiempo friend. Nih kayak gini siluetnya friend. Udah sempat kita bahas juga di video sebelumnya. Kalau kalian penasaran boleh dicek aja video sebelumnya ini untuk detail di si Nike Cortez. Tapi bisa kita bilang juga bahwa si siluet Cortez itu timeless banget ya, alias tidak lekang oleh waktu dan tidak lekang oleh zaman. Jadi ikonik banget dari tahun 60-an yang tadi kita ceritain juga sampai 2025. Untuk si siluetnya masih sama ya, tapi karena memang ini sepatu kolaborasi sama si Nike Tiempo, ada beberapa penyesuaian ya, seperti di lidahnya udah pasti yang pernah kita bahas juga. BTW ini lidahnya bisa lepas pasang ya friends ya, terus ada di aksen-aksen garis-garis khas sepatu sepak bola banget. Dari bahannya juga yang berbeda dari yang lainnya, kalau ini pakai sintetik dan lebih glossy juga di looksnya, tapi tidak melupakan siluet dari si Cortez itu sendiri, dan juga ada herringbone khas, outsole herringbone khas si Cortez itu. Dan yang menarik perhatiannya, kalau kolaborasi sama si Tiempo ini di bagian belakang itu ada 72 gini, alias adalah tahun didirikannya si Nike itu sendiri ya friends ya. Nah teman-teman, BTW yang dari tadi kita review ini adalah si Cortez ini, ada Cortez S yang suede dan juga Cortez Tiempo, semuanya tersedia di Akasa. So, jadi buat teman-teman yang nyari Cortez di semua varian, boleh banget bisa WA kita, DM Instagram kita, ataupun lihat marketplace kita di Tokopedia dan juga di Shopee kita. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa disukai dan di-share kalau kalian merasa video ini bermanfaat, ataupun kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian ada request sepatu apa lagi nih yang bisa kita bahas singkat tentang evolusinya ya. Terus di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe friend, karena di 500 subscriber nanti kita bakal kasih sepatu gratis buat kalian. Ditunggu aja ya friends ya. Terima kasih banyak yang nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.